kembali berjumpa bersama saya Prisa Samodatu. Hari gini saya masih dapat hampers pemirsa, dan ini rasanya enak banget dari Nyonya Moy. Nah, karena saya penasaran rahasianya apa gitu ya, saya sudah janjian dengan ownernya di kawasan BSD Tangerang untuk ngobrol-ngobrol mengulik rahasia bisnisnya. Ikutin saya terus pemirsa hari ini, tentunya hanya di Women's Talk IDX Channel. Pandemi COVID-19 telah memaksa banyak bisnis untuk berhenti beroperasi, namun terdapat bisnis yang menghadapi tantangan ini dengan berpindah ke bidang lain. Bisnis kue kering merupakan salah satu jenis bisnis yang cukup sukses dan banyak diminati oleh masyarakat. Bahkan pasca pandemi COVID-19, bisnis kue kering semakin memiliki potensi untuk terus berkembang. Seperti diketahui, kue kering adalah makanan yang dapat disimpan dalam kurun waktu yang lama dan menjadi favorit banyak orang. Selain itu, jenis makanan ini tidak mudah rusak dan tidak memerlukan banyak penyimpanan. Nah, dengan ketahanan tersebut, bisnis kue kering tentunya memiliki keunggulan dibandingkan jenis makanan lain. Salah satu pelaku usaha yang menjalani bisnis kue kering ialah Natalia Kristianti, selaku founder Nyonya Moy. Nyonya Moy sendiri merupakan produk kue kering premium yang terinspirasi dari resep turun-menurun keluarga dengan menghadirkan berbagai inovasi serta cita rasa yang berbeda dibandingkan produk lainnya. Lantas bagaimana kiat sukses Natalia Kristianti dalam mengembangkan bisnis kue kering premium di Indonesia? Simak perbincangannya bersama dengan founder Nyonya Moy, Natalia Kristianti, hanya di Women's Talk. Nah pemirsa, saya sudah bersama dengan Natalie Kristianti, biasa disapa Natalie ya, betul. Merupakan owner dari Nyonya Moy Bakery. Betul. Halo, apa kabar? Baik. Thank you ya sudah join bersama kita, sudah kita acak-acak dapurnya kali ini karena kita akan ngobrol-ngobrol soal produk Nyonya Moy. Lebaran kan memang sudah usai begitu ya, tapi kita pengen tahu gitu kemarin seperti apa sih animo permintaannya? Kebetulan tahun ini sangat-sangat mengagetkan karena kebetulan kita dapat kolaborasi juga sama salah satu coklat ternama. Jadi hampersnya ada, terus udah gitu ada produk collabnya juga. Jadi double tahun ini. Kok bisa collab dengan coklat ternama? Boleh kita tahu coklat ternama itu apa? Namanya Callebaut dari Belgium. Nah, kok bisa collab gitu? Kebetulan kita terkenal banget sama salah satu kue kering kita kan terkenal dengan lidah kucingnya. Nah, mereka melihat peluang itu untuk menciptakan suatu produk yang bisa dinikmati dengan coklat mereka. Berarti itu udah hebat banget dong ya, padahal katanya tuh nggak ada toko offline-nya gitu, bener nggak sih? Iya betul, kita nggak ada toko offline, kita hanya online store, jadi bisa dipesan di WhatsApp, di Tokopedia dan Shopee. Kok nggak ada toko offline-nya? Biasanya kan minimal adalah toko offline-nya, tapi kok pede banget jualannya tuh online doang, tapi ya terbukti memang sesuai dengan target, bahkan melebihi dari target ya. Iya betul. Seberapa kuat sih penjualan media online ini, medsos ya yang digunakan sejauh betul. ini? Jadi untuk media sosial kita menggunakan media sosial yang paling update untuk di kalangan marketnya kita. Jadi karena market kita itu salah satunya anak muda, jadi kita memakai platform seperti Instagram, membuat reels yang unik, di mana kita juga memberi informasi tentang value dari produk dan brand tersebut untuk sampai ke konsumen melalui platform Instagram itu. Oh, kan biasanya no pic atau no picture hoax gitu ya. Kalau kue kan harus dirasa, kalau belum dirasa gimana tahu ini enak apa enggak? Cuma dilihat-lihat gitu ternyata banyak juga ya yang tetap minat iya, gitu. Iya betul, ternyata memang saat kita pembuatan reels, kita juga melakukan syuting video itu dengan benar-benar di dapur kita, terus udah gitu mengenalkan produk kita sesuai dengan yang di video, sehingga banyak yang tertarik melalui gambar, sehingga banyak yang pesen dan akhirnya pada ketagihan lewat situ.
kalau saya lihat-lihat ini juga banyak diminati oleh kalangan-kalangan influencer, para artis. Itu boleh diceritakan gimana sih asal mulanya? Apakah memang tadinya menggunakan strategi endorse atau bagaimana? Untuk sejauh ini kalau dibilang persentase menggunakan endorse atau tidak, kita kayaknya 70% lebih ke mouth to mouth. Jadi kayak ada yang pesan terus kirim ke satu influencer atau satu artis, terus mereka suka, mereka pesan lagi. Terus udah gitu, tapi untuk endorsement kita sangat jarang sih, kecuali memang kita pengen mengenalkan produk baru, mengenalkan mungkin di hari raya tertentu kita butuh jangkauan informasi yang lebih luas, kita baru menggunakan influencer. Tapi selebihnya lebih ke mouth to mouth, jadi kayak orang udah nyobain enak, terus mereka posting di Instagram kayak gitu. Oke, pasti ada mula kayak titik meledaknya atau titik kayak mencapai target penjualan yang sampai gede banget gitu ya. Boleh nggak ceritain awal mulanya tuh kira-kira ada nggak cerita yang mungkin nggak sengaja bagaimana, terus sampai akhirnya banyak yang pesan? Untuk titik mulanya itu mungkin dari influencer tadi kali ya. Jadi waktu influencer tadi kan punya power dari segi followers gitu kan. Jadi mereka coba dan mereka suka, bahkan mereka kadang-kadang tuh beli buat temen-temennya yang influencer juga gitu loh. Dan ketika itu dirasa cocok gitu ya, tanpa harus diminta, mereka dengan sukarela itu mempost. Betul. Dan berdampaklah ke Nyonya Moy ini Betul. sendiri. Penasaran deh, namanya kok Nyonya Moy gitu? Sebenarnya itu nama salah satu dari keluarga aku, terinspirasi dari dia. Dan resepnya pun juga sudah turun-menurun dari dia. Oke, biar lebih kayak identik dengan ini ya, kue yang ya kan khasnya pasti perempuan nyonya begitu ya. Dan betul. ini udah berdiri sejak tahun berapa? Aku memulai ini sejak tahun 2020. Jadi 2020. pas Mei. Oh, Mei 2020 kalau nggak salah lockdown COVID. Terus akhirnya aku mulai ini. Oh, Mulai ini memproduksi pelan-pelan. termasuk produk COVID ya yang sukses. Nah, perkembangannya Rezeki COVID. Rezeki COVID. Nah, itu dia dalam kesusahan terkadang ada peluang-peluang kalau kita jeli melihatnya, termasuk Nyonya Moy ini sendiri. Sampai dengan 2024 produksinya per apa biasanya, per hari kah atau ini berapa Per hari. banyak? Kita per hari, jadi kita itu sebenarnya kalau boleh cerita sedikit, kita sebenarnya produknya itu nggak cuma kue kering, tapi banyak. Jadi mulai dari roti, dari makanan-makanan berat seperti spaghetti, minuman segar seperti mango sago. Jadi memang produk yang kita ciptakan itu sebenarnya bervariatif dan bisa dinikmati setiap hari. Jadi bukan cuma kue kering, tapi ada roti, ada dan lain sebagainya yang tadi saya sebutkan gitu. Jadi produksi kita memang jalan setiap hari, tapi memang yang orang kalau denger Nyonya Moy itu taunya kue kering gitu. Oke, nah produksinya berapa banyak tuh biasanya sehari, misalnya berapa toples atau gimana ya ngitungnya? Untuk satu hari kalau kue kering minimal 50 sampai 100 toples. Oh, Kalau untuk kue keringnya sendiri, tapi kalau untuk yang lainnya beragam sih biasa Beragamnya. Nah, harganya berkisar di harga berapa untuk yang sebesar ini? Kita kue kering cuma ada satu ukuran kebetulan 350 gram, harganya mulai dari 100.000 sampai 230.000. Baik, coba dikalikan itu dan dikalikan sebulan ya. Ini makin menarik, tapi saya penasaran juga kok ada nama yang berbeda begitu. Nanti akan kita bahas apakah ini minjem studio atau bagaimana. Kita jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama kami hanya di Women's Talk IDX Channel. Nah pemirsa, this is it, nastar keju, tentunya bukan ala saya ya. Wangi banget loh, kalau matang tuh seperti ini, mengkilat banget loh. Aku tuh jarang loh nemu nastar tuh yang, ya namanya juga tadi pemirsa ya, ini adalah kualitasnya sudah
premium ya beda. Inilah yang salah satu yang secara kasat mata itu membedakan dengan produk-produk yang lainnya kalau menurut saya. Tapi kalau menurut dari ownernya sendiri lebih jauh apa sih dari selain rasa yang membedakan dengan, kan kita tahu di Jabodetabek ini kan banyak banget ya produk-produk sejenis. Betul. Kalau kita lebih mempertahankan resep yang sudah turun-temurun, tapi mengembangkan dengan bahan-bahan yang premium ingredients. Dan juga kita bikin inovasi-inovasi baru. Jadi kayak misalnya lidah kucing kita punya 12 varian, mungkin biasanya lidah kucing cuma satu, lidah kucing original aja yang kayak kepingan aja. Tapi kalau di kita ada kayak feelingnya di tengah, jadi pas lagi makan tuh kayak ada sensasi crunchy dan juga ada meltnya. Terus kayak misalnya kastengel kita, biasa kan kastengel itu kue kering keju. Tapi kalau di tempat kita itu ada 2 varian, ada 2 tipe. Salah satunya itu kastengel coklat, di mana kita bisa memadukan rasa keju dan coklat di satu gigitan gitu. Oke, nah resepnya itu semuanya dari kamu? Kalau inovasi-inovasi iya, tapi kalau resep dari keluarga. Oh, berarti sebelumnya keluarga sudah membuka usaha sejenis atau? Enggak sih, hobi aja. Hobi aja, wow, luar biasa. Kalau background pendidikan boleh tahu, apakah juga ada kaitannya dengan? Sebenarnya ada sedikit, karena dulunya saya juga belajar pastry, belajar culinary arts di Australia. Cuma untuk produknya ini sebenarnya kan produk Indonesia, tapi saya lebih mengambil pengalaman-pengalaman waktu saya belajar di dapur, bekerja di dapur, kayak gitu. Oke, kamu merasa bahwa kayaknya lebih menarik dan sesuai dengan Indonesia banget ketimbang mungkin pastry yang lain. Betul, karena sudah ada budayanya kan, kalau kue-kue Indonesia tuh dimakan oleh orang Indonesia tuh sudah ada budayanya. Oke, tadi ini Kulina Arts. Iya, nah, betul. boleh diceritakan kok ada Nyonya Moy, ada Kulina Arts. Jadi waktu itu saya sebenarnya menciptakan bisnis itu baking studio, di mana baking studio itu tempat belajar baking dan cooking. Makanya ini banyak island-islandnya tadi ya. Betul, di sini ada tempat pengajar, di belakang sini tempat buat murid-muridnya. Jadi itu udah berjalan selama kurang lebih 3 bulan. Cuma dihadapkan sama situasi COVID. Itu di tahun 2020 mulai buka Kulina Arts ini sendiri ya untuk les-les bikin kue, tapi ternyata pandemi jadi nggak bisa bertatap muka loh. Iya, nggak bisa bertatap muka, nggak bisa berkumpul, ya kan. Jadi saya mencoba mencari sesuatu yang bisa dijual, tapi saya tahu prosesnya dan disesuaikan dengan cita rasa saya gitu. Oke, kamu termasuk nggak sih yang mungkin mengkeep ilmu atau resep itu boleh, karyawan tidak boleh tahu, kamu cukup untuk membuat bagian ini saja, atau gimana pandangan kamu soal hal itu? Sebenarnya ada beberapa karyawan yang udah dipercayai untuk pegang resep ini, tapi buat saya untuk berbisnis tidak hanyalah tentang resep, tapi kita juga harus tahu tentang value dari brand yang ingin kita bikin, value dari produk yang kita bikin. Jadi nggak cuma resep gitu loh. Oke. Tapi mencakup banyak faktor. Tahu resep bisa bikin belum tentu rasanya juga sama. Ada faktor-faktor lain juga yang mempengaruhi ya. Baik. Kemudian kalau kita berbicara mengenai membuat bisnis ini begitu ya, kan selalu ada aja yang baru dengan inovasi yang juga semakin baru. Tantangan terbesarnya menurut kamu dari 2020 sampai 2024 ini apa sih? Sebenarnya kalau dari segi berinovasi untuk produk, saya belum terlalu banyak dapat halangan ya. Cuma salah satu halangan terberat saya sebenarnya dalam bisnis kue kering ini tuh dalam pengiriman. Karena yang kita tahu tekstur dari kue kering itu kan mudah rapuh. Jadi untuk pengiriman keluar kota ataupun mungkin keluar negeri, biasa kan ada orang Indo yang di luar negeri kangen sama kue kering gitu. Susah untuk pengirimannya gitu. Jadi mungkin kalau dibilang kendala terberat salah satunya pengiriman ya. Oke, jadi di pengiriman yang kayaknya belum ada solusi kalau mau dibawa dalam jumlah yang besar tuh enaknya seperti apa biar safe gitu kirimnya, ya? Oke. Jadi banyak just tip tuh banyak yang mencari peluang dari situ sih. Jadi just tip yang mungkin sekolah di luar negeri, Singapura, Australia di mana gitu, mereka kalau pulang Jakarta mereka suka buka open PO just tip gitu. Nah, itu ada peringatan-peringatan tertentu tidak ya? Itu tandanya apa, Kak?
Tandanya ovennya lagi bunyi udah matang. Minta Jadi dikeluarin harus, kuenya. kita penasaran ya modal untuk membuat bisnis seperti ini tuh besar atau bagaimana? Mulai dari ovennya dulu yang canggih ini ya. Ini harganya berkisar berapa, Kak? Untuk oven yang oven deck itu bersama dengan provernya. Kan ini ada oven, ada prover di bawah. Prover itu biasa buat roti sekitar 70 juta. Satu ya. Udah satu set. Oh, udah satu set. Iya. Ini 70 juta buatan dari Taiwan. Taiwan. Kalau yang di belakang saya ini kan beda lagi nih kayaknya ya. Betul, ini oven convection namanya. Dari Jerman, harganya hampir 200 juta. Hampir apa sih keunggulannya bisa 200 juta oven doang ya? Karena dia di dalamnya ada sistemnya fan, jadi ada kipas di dalam oven, jadi menghasilkan makanan itu lebih crunchy, lebih garing gitu. Oh, ya makanya sesuai dengan harganya Sesuai juga. dengan Mungkin itu harganya juga yang mempengaruhi kualitas ya, bener nggak? Ada Bisa faktor jadi. itu juga. Ada faktor itu juga. Kalau pengen punya bisnis sejenis begitu ya, karena saya yakin wanita-wanita dimanapun berada sebenarnya banyak yang punya bakat serupa, kemudian pengen punya bisnis begitu ya. Apa sih tips sukses dari seorang Natalie yang sudah sukses dengan Nyonya Moy-nya? Kalau menurut saya, jadi dulu kalau boleh cerita sedikit, dulu saya waktu sekolah itu pernah hampir menyerah. Jadi karena sekolah di dapur itu tuh nggak gampang. Pas kuliah di Amsterdam? Pas Australia. Oh, Australia. Iya. Pas kuliah di Australia tuh kerja di dapur itu sangat capek, kaki capek, fisik, mental gitu kan. Mama saya cuma bilang kalau kamu udah maju kamu nggak boleh mundur. Jadi mungkin kalau dari saya untuk seseorang yang baru mau mulai, cari apa yang menjadi apa yang menjadi potensimu, tekuni apa yang kamu udah jalanin dan jangan pernah ngeliat ke belakang lagi. Oh, terkadang tuh mencarinya tuh mudah, menekuninya itu lah ya. Betul. Terkadang tuh sulit. Dari yang tadinya pengennya kulina arts, buka studio les untuk membuat kue, tapi kok malas sekarang bikin kue, itu juga Betul. bisa terjadi tergantung kondisi yang kita tidak prediksi seperti COVID-19 tadi ya. Oke, nanti akan kita bahas lebih jauh usai jeda pemirsa. Kita masih punya satu segmen lagi. Tetaplah bersama kami di Women's Talk. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan owner dari Nyonya Moy, ada Kak Natalie ya. Jadi sekarang apa istilahnya karyawan ya? Ada berapa banyak? Hampir 14 orang. Hampir 14 ya, dari yang awalnya di 2020 berapa orang? 2. Oh, 2. Karena untuk baking studio kan tempat les nggak butuh banyak orang, tapi sekarang karena produksi jadi 14. Oke, udah balik modal dong. Puji Tuhan. Tuhan ya. Bisa dibilang ini salah satu bisnis yang sangat menjanjikan? Bisa jadi. Bisa jadi. Apalagi nih target-target yang kamu F&B. pengen capai? Target ke depan yang ingin dicapai sebenarnya memperluas tempat produksi ya, karena sekarang tempat produksi kalau bisa dibilang sangat minim untuk pemesanan yang sekarang, jumlah pemesanan dan tempat produksi kita tuh kurang gitu. Jadi kalau misalkan dibilang target, kita pengen memperluas produksi kita, terus membuat offline store, terus udah gitu bisa ada di titik-titik distribusi yang banyak. Oh, tetap ada rencana tadi membuat offline store ya, meskipun berangkatnya dari online atau PO-PO. Katanya semuanya ini udah di PO ya? Betul. Jadi kalau kita mau beli ini untuk dibawa pulang saat ini sudah tidak ada pemirsa. Anda harus PO dulu melalui online, melalui WhatsApp atau Tokopedia dan Shopee. Oke, itu dia ya. Ini apa? Ini salah satu box kolaborasi yang tadi aku ceritain tentang Palabout, coklat yang tadi aku bilang yang waktu Lebaran kita sempat collab. Oh, berarti selalu ya setiap tahun tuh ada inovasi-inovasi baru. Betul. Jadi kita kolaborasi dengan brand, kita bikin sesuatu yang limited edition. Kayak lidah kucing dulu kita pernah bikin rasanya tuh Tokyo Banana. Ditahan sebentar ya. Ada yang mateng. Kalau yang canggih tuh kayak gitu tuh. Nah, kemudian Choco Banana.
Tokyo Banana. Tokyo Banana. Jadi rasanya itu seperti kita makan Tokyo Banana di Jepang. Kemudian Lidah kucingnya. Oke, kemudian bikin inovasi baru lagi. Salah satunya ini lidah kucing yang kita dip sama coklat sauce. Jadi kalau biasanya lidah kucing kita fillingnya di tengah, tapi ini kita dipping sauce gitu sama ada dipping topping, jadi kayak ada crunchy-crunchy-nya. Jadi sensasi yang berbeda lagi makan Bisa lidah saya kucing. bayangkan, setelah ini mungkin kita cobain pemirsa ya. Nah, saya penasaran inovasi ini biasanya kamu idenya tuh dari mana sih? Idenya dari mana ya? Kebanyakan kita selalu berdiskusi sih sama brand-brandnya. Jadi kayak misalkan brandnya keunggulannya apa ya gitu, bisa dijadikan apa ya, baru kita cari gali-gali lagi. Oke, seorang Natalie, apa nih target berikutnya untuk Nyonya Moi? Memperluas titik produksi dan offline store. Memperluas titik produksi dan juga offline store itu ditargetkan akan dimulai di tahun ini. Amin. Tantangan terberatnya saat ini apa? Tantangan terberatnya saat ini mencari tempat produksi yang pas kali ya. Karena untuk membuat dapur, saya nggak pengen dapurnya asal-asalan. Kalau sekarang kita bekerja tuh mungkin kurang efisien karena dulunya kan sebenarnya tempat ini dijadikan baking studio. Tapi untuk workflow produksi sebenarnya kurang efisien. Tapi sebenarnya ada untungnya juga sih dengan dapur yang seperti ini, karena dijaga banget sama kita, malah dapet respon positif kadang dari customer. Karena kan kita suka syuting di lokasi, di dapur. Nah, customer tuh suka bilang, wow Kak, dapurnya bersih banget ya. Iya, tadi juga itu adalah pandangan saya pertama pas datang ke sini. Ternyata tadinya memang ini untuk studio, karena kelihatan banget kalau ini higienis karena menggunakan marmer, ya diniatin banget gitu ya. Ya namanya juga sebuah bisnis. Iya. Oke, dukungan keluarga seperti apa sejauh ini? Sangat mendukung saya sih, terutama mama saya ya, karena dia juga dari pedagang, jadi dia lebih mendukung kita untuk berdagang lah gitu. Oke, jadi ada dorongan dari mama juga begitu ya, mungkin menurun ke Natalie ya. Mungkin. Ketangguhannya gitu ya sebelum kita akhiri. Betul. Apa saran-saran atau pesan-pesan dari pemirsa Women's Talk dimanapun berada mungkin dalam karir bisnis yang nggak selalu sesuai dengan yang kita rencanakan. Betul. Yang pasti kita harus tahu apa potensi dari kita. Setelah kita tahu potensinya, kita harus menekuni perjalanannya. Karena perjalanan kan nggak selalu mulus ya. Dan yang terakhir, jangan menyerah. Kalau udah kenal potensi, kita tekuni dan jangan menyerah dan tidak pernah balik ke belakang, pasti bisa berhasil. Itu dia, jangan cuma satu ya, harus komplit begitu, menemukan potensi, kemudian ditekuni, jangan menyerah dan jangan noleh ke belakang. Iya. Sukses selalu untuk Nyonya Moi. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Dan pemirsa demikian Women's Talk kali ini, saya Prisa sama Datuk pamit undur diri, sampai berjumpa kembali. Bye-bye.